Selamat datang di podcast Kualisem 7. Oke nih, seneng banget karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai, enjoy, ngobrol-ngobrol seputar Universitas Indonesia. Nah, udah bareng kita nih ada Mas Divan dari Teknik Mesin 2019. Boleh disapa nih Mas, teman-teman Semada 21. Halo teman-teman Semada 21. Nah, ada juga Keken dari Sastra Inggris 2020. Hai teman-teman Semada 21. Oke, mantap. Ini sayang banget kita nggak bisa ketemu langsung ya, karena berbeda jauh tempat gitu. Tapi nggak apa-apa, hati kita tetap menyatu jadi satu. Oke nih. Aku langsung mau tanya dulu deh ke Ken nih, Ken. Ken, gimana rasanya kuliah di UI semester 1 tapi online, Ken? Gimana, Ken? Gimana ya, agak susah sih. Soalnya ya gitu deh, kayak yang lain juga banyak kendalanya selama online. Cuma sejauh ini lumayan enjoyable sih. Oke. Intinya kendala materi gitu ya, Ken? Iya, sama internet gitu-gitu. Oke. Nah, Mas Diva nih Mas, kan udah pernah kuliah offline dan kuliah online. Nah, bedanya kuliah offline dan online di UI itu apa sih, Mas? Bedanya? Iya. Ya, intinya dua-duanya itu mengajarkan kita untuk menjadi dewasa ya. Karena kuliah itu berbeda dengan SMA. Ketika di SMA kita tidak bisa bebas menentukan jadwal sendiri, tidak bisa bebas menentukan aktivitas sendiri. Kedua-keduanya menurutku nggak ada perbedaannya secara signifikan, kecuali bedanya mungkin yang satu duduk, yang satu beraktivitas gitu. Tapi dua-duanya masih tetap mengajarkan kita cara menjadi orang dewasa dan menjadi orang yang lebih baik. Oke, mantap. Jawabannya tuh mantap banget ya, anak UI itu. Mantap. Nah, oke Mas Diva nih, banyak stigma nih dari anak-anak SMA biaya hidup di UI itu mahal. Bener nggak sih Mas? Ya, biaya kan relatif ya. Maksudnya mahal gimana nih? Kayak biaya kos, biaya makan tuh relatif lebih mahal dibanding kota-kota lain. Emang bener Mas? Untuk ngomong itu benar atau salah, aku nggak bisa ngasih tahu jawabannya pasti. Tapi yang bisa aku kasih tahu adalah kita memiliki banyak range, yaitu dari di bawah 500.000 sampai di atas 3 juta itu ada. Jadi tergantung gaya hidup orang masing-masing sebenarnya ya Mas? Iya, betul sekali. Oke. Nah, aku tanya juga nih ke Mas Divan. Mas Divan yang udah pernah kuliah offline, gimana sih lingkungan kampus di UI, fasilitasnya, temen-temennya tuh gimana Mas? Kalau offline, lingkungan kampusnya sangat sejuk yang pertama. Banyak pohon, banyak tempat-tempat untuk berteduh gitu. Fasilitasnya lengkap juga, dari perpustakaan yang sangat besar dan lengkap, berisi jurnal-jurnal dari internasional maupun nasional gitu, isi tulisan karya dosen, karya-karya mahasiswanya pun juga ada ditampilkan di perpustakaan gitu. Jadi untuk fasilitas maupun makan juga kantinnya sangat enak, sangat luas dan variasinya banyak. Jadi fasilitas menurut saya lumayan cukup. Oke, kalau teman-temannya gimana Mas? Teman-teman kuliahnya tuh di UI? Kalau teman-temannya syukur aja dapat circle yang tidak toksik ya. Dimana maksudnya itu adalah kayak di sini ada contoh ya, teman aja itu nggak mau mereka minta dikasih jawaban begitu saja gitu. Kayak mereka malah merasa teroffended kalau misalnya dikasih jawaban. Karena biasanya kan di SMA kan ya PR dicontek, kasih jawaban aja gitu. Tapi kalau di SMA mereka malah marah kalau dikasih jawaban gitu kan, karena ya mereka juga orang ini gitu. Mereka maunya ya kalau nggak ada yang paham diajarin bareng-bareng gitu. Kalau misalnya emang dia udah punya jawaban, ajarin lah gitu. Jangan hanya ngasih doang. Ya lumayan suportif gitu. Mantep banget. Fasilitasnya udah oke, lingkungan kampus temen-temennya mantep nih. Nah, tapi nih jalur masuk tuh di UI itu ada apa aja nih? Nah, aku langsung ke Ken aja nih Ken. Kamu yang maba nih, kamu masuk lewat jalur apa? Dan setahu kamu tuh di UI ada jalur masuk apa aja Ken? Kalau aku masuk lewat jalur SIMAK, itu ujian mandirinya UI. Terus kalau ada berapa jalur masuk, itu setahu ada SNMPTN, terus PPKB, SIMAK atau ujian mandiri, SBM. Udah sih. Oke. Cuma ada beda antara yang reguler sama paralel. Oh, nah kalau kamu masuk lewat SIMAK tuh, kamu tahu nggak keketatan kampus masuk di UI itu seberapa sih? Aku cuma merhatiin yang jurusanku sih sebenarnya. Berapa tuh? Kalau dilihat di website resminya SIMAK UI, tapi ini adanya data tahun 2019 ya.
Kalau sastra Inggris itu di SIMAK UI keketatannya 1,18%. Oh, mantep. Keren sih. Berarti kamu keren banget ya, Ken. Mantep nih. Nah, aku mau tanya nih ke Ken nih, Ken. Kamu yang maba masuk ke UI, ada nggak sih ciri khas UI yang kamu begitu masuk, oh ini UI atau apa gitu? Ada nggak tuh, Ken? Jujur aja ya, aku tuh gara-gara online, aku jadi belum dapet sense of belonging kayak aku kuliah di UI gitu. Jadi ngerasanya juga kayak masih, emang aku kuliah beneran di UI gitu. Masih di rumah aja rebahan gitu ya? Iya, bener. Oke. Belum Nah, tahu. aku mau ke Mas Diva nih, Mas. Mas Diva nih, Mas. UKM di UI itu ada apa aja sih, Mas? Waduh, UKM di UI banyak banget ya. Mulai dari berkuda ada, dari renang, pokoknya olahraga semua ada. Dari musik-musik, dansa gitu, bahkan orkestra, terus tapi mau nyanyi bareng, choir kayak gitu. Terus dari sektor edukasinya kayak misalnya karya tulis gitu, riset, dan banyak lah, pokoknya hampir semua aspek ada. Mantap. Nah, kalau Mas Divan sendiri ikutan apa nih, Mas? Kalau aku ikutnya UKM-nya itu adalah MUN, MUN. Apa tuh, Mas? MUN Club-nya. MUN Club-nya adalah society di mana itu isinya komunitas orang-orang yang sering ikut atau terjun ke dunia MUN. MUN itu adalah Model United Nation, kayak konferensi PBB gitu. Mantap. Keren banget sih, Mas Divan. Waduh. Nah, oke nih, lanjut nih. Karena udah banyak banget pertanyaan dari adik-adik Semada 21. Aku bakal bacain, cuma nggak semua. Karena pertanyaannya itu bakal dijawab nanti di Qualisem. Jadi beberapa pertanyaan aja yang aku sampaikan ini. Yang pertama nih, ke Mas Divan nih, Mas. Kak, dosen-dosen di UI itu bagaimana ya, Kak? Secara kualitas dan cara pengajarannya? Kalau secara kualitas dosen-dosen di UI itu mereka sudah banyakan ya, udah menjenjang S3 gitu, PhD, dan profesornya juga lumayan banyak gitu. Komposisinya mungkin bisa dihitung 1:5 yang profesor ya. Dan kebanyakan udah menggelar PhD, yang berarti mereka semua sudah menemukan hal-hal baru gitu ya. Jadi karena itu dosen-dosennya mampu mengajarkan kita juga cara berpikir, menemukan hal baru, cara ya berpikir kritis, tidak hanya karena kita kan ya mau menuju ke S1 lah ya, sarjana gitu ya. Kita harus bisa memikirkan ide-ide inovasi baru gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tentang kualitas itu, karena mereka sudah melewati pendidikan yang tinggi, habis itu kalau misalnya cara mengajarnya cukup baik, karena kalaupun offline pun dosennya juga memakai fasilitas online-nya. Kayak contohnya kita punya emas gitu, di mana dosennya bisa mengupload video mengajar sebelum kelas kita gitu. Bisa kita tonton dulu, bisa kita pelajari dulu sebelum kita masuk kelas dan memahaminya lebih dalam gitu. Yes, mantap. Berarti udah terjawab nih kualitas dosen yang ada di UI. Nah, ada pertanyaan lagi nih buat Ken nih, Ken. UKT di UI itu berapa sih, Ken? Kisaran berapa nih UKT di UI nih buat Ken nih? Jadi UKT di UI itu kebagi jadi dua. Ada yang pertama itu namanya BOPB atau Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan. Jadi kita tuh bisa ngajuin dari tingkatan pertama itu bisa dari Rp0 sampai kalau Soshum itu tingkatan tertinggi BOPB itu 5 juta kalau nggak salah. Terus kalau Saintek itu 7,5. Terus ada satu lagi BOPP itu Biaya Operasional Pendidikan Pilihan. Jadi itu range harga kalau dari Soshum itu dari 7,5 juta sampai berapa ya? Kayaknya 12. Terus kalau yang Saintek juga sekitar segitu. Oke, mantap. Jadi tinggal kita ngajuinnya sih. Oke, mantap. Nah, sayang banget nih kita udah sampai akhir bincang-bincang bareng UI. Nah, tapi sebelum kita akhiri nih, ada baiknya kasih semangat dong dari Mas Divan sama Ken nih buat adik-adiknya yang sedang berjuang dan semangat kenapa harus milih UI gitu. Dari Mas Divan dulu deh, Mas. Aduh, gimana ngasih semangat coba? Ya, biar masuk UI gitu kayak Mas Divan. Dari Ken dulu aja deh. Oh ya, gimana Ken? Dari kamu dulu deh, Ken. Yaudah, pokoknya buat adik-adik Semada 21 semangat terus belajarnya. Misalnya nggak dapat SNM atau SBM, pokoknya jangan putus asa, masih ada SIMAK. Pokoknya jangan disia-siain deh kesempatannya. Oke, mantap. Mas Diva nih, Mas, kasih semangat dong buat adik-adiknya nih yang lagi belajar.
Ya, semangat lah buat kalian 2021 kemanapun tujuan kalian, walaupun bukan ke UI, juga saya doakan yang terbaik buat kalian semua ya. Jadi jangan berhenti belajar, itu adalah juga masukkan aja ke dalam ibadah gitulah istilahnya. Jangan berhenti berusaha yang penting. Oke, mantap banget. Oke, makasih banget nih buat Mas Divan dan Keken yang udah hadir pada podcast hari ini. Nah, buat adik-adik Semada 21, makasih juga udah dengerin. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.